Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih melanjutkan bahasan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan sebagaimana sudah kita sepakati pada pekan yang lalu, dari satu hadis dosa besar ke-82 ya, dan kita akan masuk malam ini dosa besar ke-83. Dua dosa ini beranjak daripada sebuah hadis yang masyhur, hadis sahih riwayat Bukhari, yang Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan keduanya sedang disiksa bukan atau dengan sesuatu yang dianggap remeh oleh banyak orang, tetapi dia adalah dosa besar. Salah satunya adalah tidak cebok atau membersihkan diri pada saat kencing, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah namimah. Dan namimah ini diterjemahkan dalam bahasa kita dengan adu domba. Apa sebabnya dinamakan dengan adu domba? Kalau kita lihat domba, teman-teman mungkin yang melihara ini, kalau domba jantan sama jantan biasanya, walaupun lagi makan bersama, bersebelahan, itu mudah sekali untuk diadu. Sedikit saja dielus bagian depan tanduknya, dihadapkan matanya, bisa berantem. Dan umumnya domba-domba yang sudah berkelahi seperti ini, itu bisa terus-menerus berkelahi setiap saat kalau ketemu. Gara-gara satu kali saja diadu. Maka mungkin sebabnya dikatakan dalam bahasa kita adu domba karena itu. Ya. Karena memang berbahaya. Orang yang tadinya berteman, bersahabat, suami istri, orang tua sama anak, apalah ya, atasan sama bawahan, sahabat dengan sahabatnya, ini bisa jadi rusak seketika. Hanya dengan masuknya orang ketiga yang berusaha untuk mengadu mereka. Kalau dalam bahasa Arab, namimah. Dan namimah ini definisinya kita sebutkan dalam surah Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Qalam. Dimulai dari ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah kalian mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Kata para ulama, ciri utamanya pengadu domba ini mudah bersumpah. Kalau orang jujur, amanah, orangnya baik, dia nggak butuh sumpah. Dia hanya sumpah kalau betul-betul darurat sekali. Kalau tidak darurat, dia tidak akan bersumpah. Maka ini cirinya. Dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ini, Allah menyebutkan di ayat 10-nya tadi. Jangan pernah kalian mengikuti orang-orang yang banyak bersumpah, lagi hina. Maknanya apa? Orang kalau sering bersumpah, dia akan terhina. Karena apa saja bersumpah. Saking seringnya sumpah, sampai-sampai kalau orang tanya, kamu sudah makan belum? Demi Allah sudah. Enggak ada hubungannya, enggak butuh sumpah di situ. Kamu tadi datang jam berapa di sini? Demi Allah jam 4. Enggak butuh sumpah. Orang kalau terbiasa sumpah, hina dia. Karena seakan-akan dia pun tidak percaya dirinya sendiri. Di ayat 11-nya, Allah sebutkan juga,
hammazim masya'im binamim. Ini saksi bahasan kita. Banyak mencelah dan kian kemari, kesana kemari menghambur fitnah. Namim, namimah. Allah sebutkan di sini. Jadi orangnya cirinya suka menjatuhkan orang lain. Kalau antum ketemu sama orang, dari awal ketemu dan kenalan, yang dia sebutkan keburukan orang, itu sudah ciri orang namimah. Jangan dijadikan sahabat. Contoh, baru kenalan, baru ketemu, kalau laki-laki cerita tentang keburukan istrinya misalnya. Cerita tentang keburukan atasannya. Cerita tentang keburukan kotanya. Keburukan keluarganya. Ya. Atau mungkin akhwat kita ketemu, begitu ketemu, baru kenalan, sudah semua kejelekan suaminya disebutin. Keluarganya disebutin. Ini contohnya, cirinya ini. Ini berarti orang namimah. Allah mengatakan banyak mencelah. Semuanya orang salah di mata dia. Buruk semua, semuanya kurang. Dan kesana kemari menghambur fitnah. Dia tidak sadar sebenarnya dia sedang menghambur fitnah dengan cara seperti itu. Jadi dari dua ayat ini ulama mengambil definisi namimah. Yang tadi kalau bahasa Indonesia adu domba ya. Kalau dalam bahasa Arab dia selalu bersumpah dan juga hina. Serta banyak mencelah dan kesana sini menyebarkan fitnah. Di ayat selanjutnya ayat 12. Kita lengkapkan bahasan kita. Ciri yang lain namimah adalah manna'il lil khairi mu'tadin athim. Banyak menghalangi perbuatan baik dan melampaui batas dalam berbuat dosa. Setiap orang mau berbuat baik, saya mau ke sana, gak usah. Saya mau buat ini, gak usah. Dihadang semua orang. Selalu dia halangi. Kalau antum ketemu seorang seperti ini, ciri namimah. Syaitan manusia. Karena kita kalau mau buat baik, jangan. Gak usah. Begini, begitu. Supaya orang tidak lakukan. Dan dia banyak berbuat dosa. Di ayat 13, Utullim ba'da dzalika zanin atau zanim. Maaf, utullim ba'da dzalika zanim. Dan dia kaku, kasar, selain daripada itu terkenal kejahatannya. Jadi kalau ngomong itu kasar, sering mengucapkan kata-kata yang kotor kalau kita, tidak santun, tidak sopan, nunjuk-nunjuk kalau bicara atau apalah. Maka ayat-ayat ini yang menjelaskan kepada kita. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah cirinya namimah. Begitu pula dijelaskan dalam surah lain. Dalam juz 30 tentunya. Surah nomor 104. Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar, kehinaan, kehancuran bagi setiap pengumpat lagi pencelah. Tadi sudah kita sebutkan dalam surah Al-Qalam, ciri mereka adalah suka mencelah. Di sini Allah rincikan pencelaannya seperti apa. Kalau humaza pakai hak, orang yang suka menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Sehingga dia jatuhkan orang lain itu. Itu istri kamu memang begitu, istri suami kamu memang begini, itu atasan kamu memang seperti itu. Komplek itu tidak bagus, pekerjaan itu, semuanya jelek. Itu humaza. Allah bilang kecelakaan, kehinaan, kehancuran. Dan juga masuk dalam makna wail adalah lembah di api neraka. Kemudian lumaza. Bedanya di awal hurufnya, kalau lumaza orang yang mempraktekkan aib orang lain dengan sikapnya. Orang ngomongannya cadel dicontohkan, pincang dicontohkan, diolok-olok. Dan cirinya
Selalu pembicaraannya orang-orang namimah ini, mereka selalu bicara masalah harta saja. Ujung-ujungnya kalaupun ada yang dia bahasakan, bicara masalah harta. Allah bilang dalam ayat 2-nya, alladzi jama'a malan wa 'addada, sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat 3-nya, yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwasanya hartanya dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutama, pasti dia akan dilempar ke dalam hutama. Ayat 5-nya, wa ma adraka mal hutama, apakah kalian sudah tahu apa itu api hutama? Neraka hutama, kenapa harus takut darinya? Ayat 6-nya, narullahil muqadah, api yang disediakan oleh Allah yang berkobar-kobar, menyala dengan besar. Ayat 7-nya, allati tattali'u 'alal af'idah, yang akan membakar sampai ke jantung atau hati manusia. Innaha, ayat 8-nya, innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu akan tertutup rapat atau mengelilingi mereka, meliputi mereka, menutupi mereka. Fi amadim mumaddadah, dan mereka akan ada di tiang-tiang yang bergelantungan di dalam api neraka itu sendiri. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara masalah adu domba ini, sebagaimana tadi ayat yang sudah kita bacakan, ada juga hadis Bukhari yang berbunyi, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan pernah masuk surga qattat. Dan qattat ini yang kita bacakan nanti definisinya tentunya. Terjemah Indonesia adu domba. Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah, al-qattat adalah orang yang menguping untuk mencuri pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Lalu ia bawa pembicaraan tersebut kepada orang yang lain lagi dengan tujuan mengadu di antara mereka. Maka itu makna qattat. Dan makna daripada sabda Nabi SAW, tidak akan masuk surga, maksudnya dia akan masuk neraka dulu dengan perbuatannya kalau tidak sempat taubat. Tapi qattat maknanya ini. Maknanya adalah adu domba ini. Imam Nawawi rahimahullah berkata, supaya kita aman dari para pengadu domba ini, kalau kita sebagai pelaku, praktisinya, maka fahami dalil tadi itu, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga kita jangan lakukan pelanggaran agama besar. Kalau ada orang yang datang kepada kita dan dia qattat ini, atau namim, pengadu domba ini, kata Imam Nawawi, dan setiap orang yang disampaikan kepadanya perkataan namimah, maka dia misal dikatakan fulan berkata begini tentang kamu, fulan berkata begini tentang kamu, maka dia harus melakukan 6 perkara, kata Imam Nawawi. Kita kalau datang informasi begini, lakukan 6 hal. Yang pertama, tidak membenarkan perkataan karena tukang namimah orang fasik. Kalau orang bilang, si fulan begini, si fulan begitu dengan kamu, langsung tolak. Dari awal kita tolak itu. Ya. Bedakan nanti ini teman-teman sekalian dengan seseorang yang sedang ditanya informasi oleh saudaranya muslim. Misal gini, saya pernah kasih contoh itu, kalau ada orang bilang, datang kepada saya tanya, Khalid, anak saya sedang dilamar oleh fulan, saya tidak kenal, apa kamu kenal? Kebetulan memang saya kenal, saya sedang ditanya. Bukan saya yang datang berikan informasi, enggak, saya yang ditanya. Maka di sini tugas saya menasehati saudara saya muslim. Setahu saya dia tidak sholat, bisa. Setahu saya dia pendusta. Setahu saya begini, setahu kita saja. Dan innamal a'malu binniyat, enggak boleh dibumbu-bumbuhin. Tapi kalau Imam Nawawi maksudkan adalah kalau ada orang tidak ada angin, enggak kita nanya, tiba-tiba datang.
sengaja datang ke kantor, sengaja ber rumah. Ngapain nih dari depan pintu? Ada informasi. Ada berita penting kamu harus tahu. Tutup dari awal, nggak perlu. Yang kedua, mencegahnya. Kalau saudara lanjut dia ngomong, cegah dia dari perbuatan tersebut dengan cara menasehati dan menghardik perbuatannya itu. Haram, ini dalilnya, nggak boleh. Tidak akan masuk surga pengadu domba. Hadis Bukhari kata Nabi SAW. Yang ketiga, membencinya karena Allah, benci perbuatannya. Karena ia adalah orang yang wajib dibenci karena Allah. Karena dia telah melakukan perbuatan salah. Yang keempat, tidak berprasangka buruk kepada saudaranya yang dikomentari negatif oleh pelaku namimah. Jangan langsung menerima itu, kemudian langsung kita vonis orang itu salah. Belum tentu, harus ditolak. Yang kelima, tidak boleh memata-matai atau mencari-cari aib saudaranya dikarenakan namimah yang didengarkan. Tidak boleh malah dia akhirnya jadi curiga, akhirnya jadi datang ke rumah orang, kemudian dia mencari tahu informasi. Itu nggak boleh. Nanti ada dosa besar juga kita bahas ya. Saya lupa urutan keberapa, 90 sekian kemungkinan. Itu hukum dosa besar termasuk mengintip rumah orang. Nanti ada bahasan sendiri itu. Yang keenam, tidak membiarkan dirinya ikut melakukan namimah tersebut, sedangkan dirinya sendiri melarangnya. Janganlah ia menyebarkan perkataan namimah dengan mengatakan, fulan telah menyampaikan padaku begini dan begitu. Aku nggak tahu ya, tapi dia cerita. Terus dicerita ke orang lain, sama aja. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Dengan begitu ia juga termasuk tukang namimah. Karena ia telah melakukan hal yang sama. Jadi ini harus hati-hati. Imam Nawawi menyampaikan tentang poin ini, penting untuk digarisbawahi. Kata beliau, kalau menyampaikan informasi yang ditanyakan, kayak tadi ya, atau bisa jadi informasi ini perlu disampaikan kepada pihak yang berwenang, dan memang itu kalau tidak disampaikan akan datang mudarat besar. Seperti misalnya kita lihat pencuri lagi manjat rumah. Tahu ini pencuri. Dari penampilannya, tutup mukanya segala macam. Malam-malam ya. Kalau kita telepon tetangga, kayaknya ada orang yang mencurigakan di depan. Itu bukan adu domba. Jangan bilang saya nggak usah telepon, nanti saya adu domba. Orang sudah mau mencuri. Ya. Atau kita lihat masuk ke toko lagi belanja, depan mata kita ada orang lagi curi barang dimasukin di kantongnya. Nah, saya nggak usah ikut campur. Anggap saya nggak lihat, nanti saya adu domba. Nah, itu salah. Bukan itu yang dimaksud, kata Imam Nawawi. Jika ada kepentingan dalam menyampaikan, ditanyakan, atau memang mudaratnya besar kalau didiamkan. Melaporkan pelaku narkotika lah, terorisme lah, apalah kepada pihak yang berwenang, memang itu nggak ada masalah. Nggak masuk dalam hal-hal yang diancamkan di sini. Kata beliau, jika ada kepentingan menyampaikan, maka tidak ada halangan menyampaikannya. Misal, jika ia menyampaikan kepada seseorang bahwa ada orang ingin mencelakakannya, atau keluarganya, atau hartanya. Kalau tidak mudaratnya besar, maka itu tidak ada masalah. Dan ada nasihat yang sangat baik dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, seseorang selayaknya memikirkan apa yang hendak diucapkannya. Dan hendaklah dia membayangkan akibatnya. Jika tampak baginya bahwa ucapannya akan benar-benar mendatangkan kebaikan tanpa menimbulkan unsur kerusakan, serta tidak menjerumuskan ke dalam larangan, maka dia boleh mengucapkan. Jika sebaliknya, maka dia harus diam. Dia tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Makanya harus hati-hati teman-teman sekalian. Makanya menjaga sikap kita dan perilaku ini penting sekali dalam Islam. Dalam hadis Bukhari Muslim,
Pernah ada seseorang bertanya mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya sesuatu yang kalau saya tangkap wasiat itu, saya udah bahagia dalam agama. Kata Nabi SAW, ikrarkan dengan lisanmu dan fikiranmu, yakini dengan hatimu, Tuhanku Allah, lalu istiqomalah. Yang ia halalkan, nikmati, yang dia perintahkan, kerjakan, yang dia larang, tinggalkan. Itu kebahagiaan, itu wasiat. Orang ini cerdas, apa yang dia bilang? Ya Rasulullah, kalau saya sudah yakini itu, apa kira-kira yang paling Anda khawatirkan bisa merusak itu dari saya? Saya nggak jadi istiqomah di jalan Allah. Kira-kira apa masalahnya? Maka Nabi SAW tarik lidahnya, dikeluarin. Kata Nabi SAW, hadza, ini. Ini perusakmu ini. Yang merusak istiqomah ini. Makanya Nabi SAW berkata dalam hadis Bukhari yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, ucapkan yang baik saja, dia yakin kebenarannya, manfaatnya ada, datangkan pahala, atau diam. Gak usah ikut-ikutan. Diam saja. Kalau kita dengar gosip, dengar bicara tentang orang, karena nanti gibah sama namimah ini tipis sekali perbedaannya. Menceritakan aib orang dengan mengadu domba, tipis sekali. Karena kita kalau ceritakan aibnya si A pada si B, secara tidak kita sadari kita sedang mengadu domba. Apalagi kalau kita sebutkan si fulan, si A itu beginiin kamu. Maka itu kan jadi masalah. Ya. Dan berapa banyak kerusakan yang terjadi gara-gara namimah ini. Luar biasa. Rusaknya suami istri, rusaknya hubungan antara bawahan sama atasan, rusaknya persahabatan, rusaknya saudara dengan saudaranya. Berapa banyak wanita dalam rumah tangga membuat berkelahi antara suaminya sama orang tuanya, mertua dia. Berapa banyak dengan namimahnya dia membuat bertengkar antara adik sama kakaknya yang merupakan ipar dia. Begitu juga terjadi pada laki-laki. Dia tidak suka, dia adu domba, udah selesai. Dan ini ciri khasnya orang Yahudi. Ya. Makanya orang-orang Yahudi itu di Madinah pada saat mereka hijrah, mereka temukan di Madinah ada dua suku Arab, Aus dan Khazraj, yang dikenal nanti Ansar setelah Islam. Ini suku ini ahli perang. Tapi zaman dulu tidak ada pendidikan formal. Orang apa adanya, tukang kebun kurma, mereka bekerja berdagang kurma. Maka Yahudi mengadu domba dua suku Arab ini. Aus dan Khazraj. Tiga suku ini bersatu. Kita biayai. Siapa yang biayai ini, siapa yang biayai ini. Lalu kita adu domba. Jadi bertahun-tahun dua suku ini berantem terus. Perang-perangan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kejadian mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'ankadzakum minha. Ingat nikmatku hai orang-orang Ansar, kata Allah, sewaktu kalian sudah berada di jurang kehancuran, kena perang terus, dan diselamatkan dengan konsep ukhuwah Islamiyah yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Jadi ini memang ciri orang Yahudi dan ciri orang yang buruk, ciri orang yang fasik. Makanya kontrol teman-teman sekalian. Dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, man dhamina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidhai dhamintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin bagiku, kata Nabi SAW, apa yang berada di antara dua pipinya, lisannya, dan yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, dia enggak berkata adu domba, gunjing, fitnah, lisannya, kemaluannya tidak berzina, maka aku jamin baginya surga. Jadi saking pentingnya, ini bahaya sekali. Makanya teman-teman yang penting saja. Dan satu hal yang saya wasiatkan buat diri saya dan teman-teman sekalian. Usahakan tidak masuk ke zona hidupnya orang lain. Kecuali memang kita punya tanggung jawab di situ.
Saya sebagai suami tanggung jawab terhadap istri saya, iya. Saya sebagai orang tua tanggung jawab pada anak saya, iya. Tapi tidak semua orang, kan gitu. Tidak usah kita menjadi pahlawan kesiangan. Sedikit-sedikit lagi duduk santai, telepon. Siapa nih kira-kira yang saya telepon nih? Telepon deh. Assalamualaikum, salam. Udah ada berita apa nih? Nah, mulai. Ah, nggak ada apa-apa kok. Nggak apa-apa, curhat aja. Pahlawan kesiangan. Cerita, saya siap dengar kok. Dengar. Dia tidak sadar, dia buka. Orang itu ungkapin masalahnya. Oh, memang suami kamu itu jahat. Apalagi kalau perempuan, terbawa perasaan. Sudah jahat suami kamu. Kenapa kau nggak cerai saja? Katanya tadi mau nasihat. Ini malah merusak. Ya. Akhirnya termotivasi dan orang yang telepon ini untuk cerai sama suaminya. Dia adu domba ini. Dia tidak sadar. Ya. Nabi SAW wasiatkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, jangan kalian saling mendengki. Dengki artinya iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak usah terpengaruh. Orang itu kenapa badannya kekar, kenapa dia gagah, kenapa dia cantik, kenapa dia kaya. Kita sekarang, saya ya saya jalan, saya berusaha, saya bertawakal. Gitu loh. Tidak usah hasut dengan orang, Nabi larang. Jangan saling dengki, karena Allah sudah kasih begitu. Jangan saling membenci. Jangan saling bermusuhan. Dan jangan menjual barang yang sudah ditawar oleh saudaramu. Sementara dia transaksi, nggak boleh kita negosiasi sampai dia selesai. Dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Peringatan yang sangat baik dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan dalam banyak riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih, kalau beliau selalu saja kalau bertemu dengan para sahabat bertanya hal-hal yang positif, tanya kabar, keadaan, menyampaikan wahyu, ya, menasihati, atau amar ma'ruf dan atau menahi anil munkar, melarang kemungkaran. Selebih daripada itu Nabi SAW lebih banyak diam, mendengarkan. Iyas al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kepintaran dan kecerdasannya, dia berkata, aku selalu mengalahkan semua argumentasi yang ada di depanku. Karena Iyas sangat cerdas. Masya Allah, ulama tabi'in dan jadi hakim. Dia bilang kecuali ada satu orang. Dia hadir di majelisku dan aku terkalahkan dengan argumentasinya. Dia duduk di ujung majelis, selalu hadir dalam pengajian, tapi nggak pernah bertanya. Diam saja orang ini. Satu waktu aku dekati dan aku tanya, semua sudah pernah bertanya kecuali dia. Hai Fulan, kenapa kau nggak pernah bertanya? Maka dia mengatakan, Allah memberikan aku 2 kuping dan memberikan aku 1 lisan agar aku lebih banyak mendengar daripada berbicara. 2 kuping untuk apa? Kenapa bukan 1 kuping? Dan lisan 1 agar lebih banyak dengar daripada banyak bicara. Dan aku mendengar, maka aku aman. Aku berbicara, aku akan dihisab. Gitu. Karena kata-kata yang sudah diucapkan susah untuk ditarik kan. Gak mungkin. Bagaimana bijaknya mereka seperti itu. Ya. Pernah juga ada satu kali disebutkan kisah di zaman tabi'in dulu. Ada seseorang punya hamba sahaya cerdas. Terkenal dengan hakim, bijaksana. Punya kata-kata mutiara yang bagus. Tuannya bilang majikannya, saya mau kau hari ini belikan saya yang terbaik menurut kamu dari kambing. Dia pergi pasar, dibeli lidah.
Lidah nggak ada tulangnya, dimasak, daging semuanya. Ya. Dimasaklah sama dia. Ini yang terbaik dari kambing. Besok kata majikannya, kamu tolong belikan saya hari ini yang terburuk menurut kamu dari kambing. Dia beli lagi lisannya. Sama. Terus majikannya tanya, kenapa kau membeli produk yang sama, barang yang sama? Kemarin saya minta yang terbaik, kamu beli lidah, sekarang yang terburuk juga lidah. Dia bilang, hai Tuan, karena benda ini adalah benda yang bisa menjadi baik sekali kalau digunakan untuk menasehati, berzikir, baca Quran, berdoa, dan dia akan sangat buruk kalau digunakan untuk menggunjing, memfitnah, ya mengadu domba dan seterusnya. Jadi ini penting sekali teman-teman untuk digarisbawahi agar jangan sampai kita terjerumus dalam masalah seperti ini. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis induk kita, ini penyebab siksa kubur. Ini penyebab siksa kubur hanya karena seseorang pernah melakukan perbuatan seperti ini. Siapapun yang pernah melakukan ini teman-teman bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tentunya sekaligus dia memperbaiki, ya, selain minta taubat kepada Allah, memperbaiki dengan cara minta maaf kepada orang yang pernah diadu domba sama dia, dan dia coba meluruskan supaya fitnah yang tersebar harus diperbaiki. Kata para ulama, adu domba ini jahatnya, namimah ini, satu kali dipicu, susah diperbaiki. Walaupun kita datang, kecuali betul-betul kita bisa meluruskan, karena tampiasannya kemana-mana. Kita adu domba antara suami istri, datang masuk di antara mereka, atau antara atasan sama bawahan, atau maka itu sudah cukup untuk membuat akhirnya mereka pecah. Dan untuk memperbaiki tidak mudah, susah sekali gitu. Makanya dikategorikan dalam dosa besar. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah larangan dan perintah untuk menjaga lisan. Saya sebutkan beberapanya. Dan kalau ada pertanyaan tentu silakan ditulis seperti biasa. Hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW dalam hadis ini kepada para sahabat, apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam surga? Maka kata para sahabat terdiam. Kata Nabi SAW, taqwallah wa husnal khuluq. Ada dua penyebab orang banyak masuk surga. Patuh kepada Allah, dia patuh ini, takwa ini artinya mengerjakan perintah Allah tanpa memilah mana wajib, mana sunnah, semua dikerjakan, meninggalkan semua larangan Allah, haram atau makruh. Dan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Lalu Nabi SAW balik bertanya lagi, apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka? Maka sahabat terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, lisan dan kemaluan. Ini hadis. Hadis yang kedua, yang juga berhubungan dengan masalah ini, di mana Nabi SAW pernah melewati bangkai kambing. Lalu beliau mengatakan, siapa yang mau membeli bangkai kambing ini? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup pun, kalau dia cacat, karena kebetulan kambing itu cacat, tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Kalau dia hidup tidak ada yang mau, bagaimana kalau sudah jadi bangkai? Kata Nabi SAW, seseorang, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian, ya, memakan bangkai ini lebih ringan daripada dia menceritakan aib saudaranya Muslim. Di dalam hadis yang ketiga, juga hadis sahih, kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq, wa qitaluhu kufur. Sibab artinya mencelah, mencaci maki, mengadu domba. Muslim adalah fusuk, perbuatan kefasikan, dosa besar. Dan membunuhnya adalah kekafiran. Hadisnya jelas semuanya tentang masalah ini. Tidak boleh main-main tentang masalah perbuatan seperti ini. Dan sekian banyak hadis Nabi SAW yang mungkin sekarang belum terlintas di benak saya yang melarang tentang masalah penyalahgunaan lisan ini tentunya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.